pagi. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam bernegara, salam sehat. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, alhamdulillah puji syukur pada pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Allah mudah-mudahan materi ya pada tingkat moderasi ini bisa teman-teman aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, materi yang akan saya sampaikan ini merupakan materi yang sangat substansial, yang sangat relevan dengan materi pada moderasi beragama itu sendiri. Karena kita akan belajar tentang konsep dan bagaimana kita mengimplementasikan konsep itu di dalam beberapa fenomena yang terjadi di masyarakat. Oke, ini namanya mata pelatihan analisis UES dan proses U. Ini sangat penting Bapak Ibu karena kenapa? Banyak sekali fenomena-fenomena yang ada di masyarakat bisa kita identifikasi penyebab dan kita bisa membuat satu strategi solusi-solusi yang bisa mengatasi permasalahan tersebut. Oke Bapak Ibu yang sangat saya hormati, tadi saya sudah sampaikan bahwa kita akan belajar tentang iceberg model atau model analisis gunung es ya. Nah, teman-teman mungkin sudah tahu ya kalau yang namanya gunung es itu ketika teman-teman berada di lautan ya kan dengan kapal laut dan sebagainya, teman-teman melihat ada semacam salju ya di tengah laut, gunung yang kecil. Tapi kita itu gunung es namanya kan, ya kan kelihatan kecil. Tapi kita lihat kalau kita analisis lebih jauh lagi ternyata gunung es itu di dalamnya adalah fenomena yang sangat besar. Jadi yang kita lihat hanya gunung es. Padahal fenomena yang di dalamnya sangat besar atau sangat luas. Ini ya yang menjadi konsep dasar kita melakukan analisis. Bapak Ibu yang saya hormati, iceberg model ini dikembangkan oleh Sein dan Engelbaum. Jadi dua orang pakar ini mengembangkan tentang bagaimana menganalisis situasi sosial di masyarakat, ya kan, dengan menggunakan pendekatan atau model iceberg. Oke Bapak Ibu, saya lanjut ya. Jadi selama ini mungkin Bapak Ibu hanya melihat persoalan itu yang sederhana, tapi sebenarnya banyak hal yang harus kita identifikasi, banyak hal yang harus kita analisis untuk mengetahui penyebabnya apa, ya kan? Dan kira-kira solusinya bagaimana? Ini proses yang kita akan lakukan dengan analisis iceberg model dan proses U-nya. Ya. Oke Bapak Ibu, saya lanjut ya. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya saya, kalau tidak saya lanjut. Oke, jadi secara umum iceberg atau model gunung es itu terdiri dari 4 bagian penting. Ini dasarnya. Yang pertama adalah event atau fenomena yang terjadi. Biasanya event itu berada di gunung paling atas yang kita lihat. Baru ada selagi di dalamnya ada yang namanya, kalau dalam konsep namanya pattern of behavior, kecenderungan yang terjadi di dalam masyarakat. Kecenderungannya ada di dalam dan ada ini air, ini apa namanya esnya, nah ini kecenderungannya ada di sini. Namanya pattern of behavior. Ada yang namanya sistem struktur. Nah, sistem strukturnya itu sistem sosial, dia memungkinkan ya kan pola atau kecenderungan yang terjadi dalam berkaitan dengan permasalahan yang di event tadi. Dan yang terakhir adalah kita berbicara tentang namanya mental model secara individu. Mental model inilah yang akan kita analisis, akan membentuk yang namanya new process atau proses biasanya itu ya. Jadi secara konsep apa-apa ada event, ada pattern of behavior, ada sistem struktur dan ada mental model. Ya kan? Semakin dalam lapisan yang kita analisis, maka intervensinya juga akan semakin dalam. Semakin banyak kita analisis,
maka akan berbagai macam mental model juga akan kita temukan. Umpamanya kita berbicara tentang kasus kerusuhan, umpamanya kan kasus kerusuhan. Apa kecenderungan di masyarakat yang terjadi? Kalau kasus biasanya kan kecenderungannya adalah mempertahankan akidah agama kan gitu kan. Walaupun ada embel-embel lain, umpamanya ada provokator dan sebagainya, itu yang menjadi sehingga kita behavior terbentuknya adalah mempertahankan agama yang sesuai dengan agama. Baru yang ketiga adalah struktur modelnya, ya kan, pola kecenderungannya seperti apa. Ada yang kan kalau seperti Islam taklim gitu kan, Kristen diberikan instruksi, dia bahwa kita harus begini dan sebagainya. Itu struktur yang tidak dimakan. Dan yang terakhir adalah mental model. Sebagai sebagai seorang imam yang mungkin terlibat di situ, tokoh pemuda, pendeta dan sebagainya, warga masyarakat, kepolisian, kejaksaan, inilah yang namanya mental model. Jadi empat ini menjadi bagian penting dalam kita menganalisis sebuah fenomena sosial, bahkan yang namanya event, ya itu dasarnya. Jadi apa-apa teman-teman, ada event, baru ada pattern of behavior, sistem sosial dan mental model. Yang berikut adalah kita coba untuk menganalisis ini ya. Bisa ada contoh kasus kawin anak masih makin marak, kampanye nikah muda, selebrasi selebriti, namanya ya kan itu bagian dari event ya yang sering terjadi. Baru kemudian ada yang namanya kawin anak kecenderungan direstui dan difasilitasi oleh orang tua, keluarga dan masyarakat. Ini yang namanya kecenderungannya, yang namanya behavior. Kan? Permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama dan pengadilan negeri meningkat, kampanye perkawinan anak semakin masif dan sistematis, semakin banyak. Karena behaviornya sudah membentuk semacam perilaku, ya kan, yang ada di masyarakat. Baru yang kita secara struktur bisa kita lihat dari pemahaman keluarga, tradisi, justifikasi praktik beragama, pemuka agama, budaya patriarki, dan kebijakan dan program perangkat negara. Nah, ini semua bagian dari struktur yang mempengaruhi permasalahan tadi itu, kawin anak masih semakin banyak. Dan yang terakhir adalah mental model, ya kan. Dalam mental model ini mungkin perspektif agama, ya kan, cara mencegah zina adalah menikah. Nah, mental kita biasanya gitu kan, daripada mereka berzina lebih baik kita kawinkan, kan gitu kan mental model. Ada juga dari perspektif keluarga dan tradisi, sudah turun temurun. Saya juga dulu nikah muda, makanya anak saya kasih nikah muda, kan gitu kan. Ada juga dari perspektif terhadap anak perempuan, malu bila tidak laku, ya kan. Bahkan kalau di daerah tertentu ada yang justru yang perempuan yang melamar si laki-laki, kan gitu kan. Ini adalah tradisi yang atau perspektif atau mental model yang terjadi di masyarakat. Lalu ada juga yang namanya perspektif komunitas. Perempuan tidak perlu sekolah tinggi. Nah, ini kan jelasnya kan, perempuan itu lebih bagus urus suami, ya kan, urus anak dan sebagainya. Ini kan mental model yang terjadi di masyarakat. Dan yang terakhir adalah perspektif perangkat negara. Bukan isu sentral, tidak boleh melawan tradisi lokal. Nah, biasanya kan gitu, pemerintah itu kan, apalagi ada juga kebebasan berekspresi, kebebasan melakukan sesuatu yang penting tidak melanggar nilai-nilai hukum negara, ya kan. Kan mungkin pemerintah di situ kan sudah menjadi hal yang biasa, ya kan, sudah menjadi tradisi, ya kan. Dan ini ya mental model yang terjadi. Jadi kalau kita analisis, ya kan, bahwa sebenarnya iceberg itu adalah kita melakukan sebuah langkah-langkah analisis. Di mana langkah-langkah analisis ini kita bisa tahu behaviornya seperti apa, strukturnya bagaimana, dan mental modelnya seperti apa. Ya, jadi teman-teman yang saya hormati, saya rasa
teman-teman sudah bisa menganalisis fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Oke teman-teman yang sangat saya hormati, cukup sekian. Nanti untuk pembahasan kasus tugas ya, yang akan kita coba menggunakan SBM ini nanti pada jam berikutnya. Oke, terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Sehat-sehat, ikuti janji dengan baik. Insya Allah kita mampu untuk menginformasikan moderasi ini di lingkungan masyarakat. Sehingga masyarakat dapat melihat, lebih dewasa melihat fenomena-fenomena yang sosial yang terjadi di masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan